Shalom. Mari kembali kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat yang ke-41 sampai ayat 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa," kata Elia. "Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Nah, kita akan menyelesaikan perikop yang kita sudah bahas. Ini adalah yang ketiga, berarti minggu pagi, minggu sore, dan ini yang terakhir. Dikatakan setelah Tuhan menjawab Elia dengan api, maka kemudian Elia di sini berkata seperti ini kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Nah, perhatikan di sini, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saya percaya bahwa ini bukanlah bunyi derau hujan secara alami yang didengar dengan telinga alami, ya, telinga jasmani. Kenapa? Karena pada waktu itu awan belum ada. Awan belum ada. Elia belum berdoa. Dan kalau kita perhatikan juga kata pergilah, makanlah dan minumlah. Maka kita mendapati di sini satu, Elia mendengar secara rohani, ya, di alam roh bahwa ada deru hujan. Yang kedua adalah tindakan iman, tindakan bersyukur sebelum apa yang Tuhan akan kerjakan itu diterima. Saya katakan ada tindakan iman, ada ucapan syukur sebelum hal-hal itu atau yang akan Tuhan kerjakan itu terjadi. Di sini tindakan iman dan bersyukur dikatakan makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah sebab. Nah, ada kata sebab. Jadi Ahab diperintahkan untuk makan minum, sudah tidak usah khawatir, nikmati, percaya bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan besar, bahwa Allah akan memberikan hujan, bahwa kekeringan itu akan diganti dengan kelimpahan. Sekarang bersyukurlah, sekarang bersukacitalah, nikmati makan dan minummu. Tidak usah khawatir lagi. Ya. Dan kemudian Elia di sini katakan bunyi derau hujan sudah kedengaran. Kita sudah singgung minggu sore, iman timbul dari pendengaran.
dan pendengaran oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10. Ya, kita baca aja sebentar. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus atau firman rema Kristus. Firman rema artinya yang didengar secara langsung oleh telinga rohani kita. Ya. Jadi kalau saya perhatikan, saya pun kadang melakukan, kadang capek. Ya, karena banyak hamba Tuhan berkata, ingat iman timbul dari pendengaran. Sehingga kalau baca Alkitab itu harus dengan suara yang terdengar. Tidak salah, silahkan lakukan kalau Anda merasa enak. Ya. Tetapi bagi saya, kalau saya membaca dengan suara terdengar, satu, saya tidak bisa membaca lama karena capek mulut mengeluarkan suara. Yang kedua juga otak saya ini tidak bisa atau kurang mampu mengingat dibandingkan kalau saya membaca dalam hati. Ya. Jadi kalau saya membaca Alkitab, saya akan baca dalam hati. Ketika ada sesuatu atau firman ini yang sepertinya kok kena ke saya, baru itu yang saya ucapkan. Ya, itu yang saya ucapkan lagi, itu yang saya ucapkan. Kalau enggak ya terus saja baca dalam hati. Karena dengan demikian saya merasa lebih enak, lebih mampu untuk mengingat apa yang saya baca. Ya. Nah, sebenarnya itu bukan yang dimaksud pembacaan Alkitab dengan suara terdengar itu bukan seperti yang dimaksud di dalam Roma 10 ayat 17 ini. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman rema. Firman yang diucapkan Tuhan secara langsung atau firman Alkitab ini yang dihidupkan. Artinya sepertinya kok meloncat ke kita. Ya, itu baru iman. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan. Iman adalah mendengar suara Tuhan terlebih dahulu, baru yakin ya, bahwa suara Tuhan ini yang kita dengar pasti akan terjadi. Itu iman. Tapi kalau kita hanya ingin dan kemudian kita mendeklarasikan aku beriman ini akan terjadi. Dasarnya tidak ada. Dasarnya tidak ada. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Baru ketika kita mempunyai dasar, yaitu firman Tuhan, kita mengharapkan firman itu terjadi atas hidup kita. Ya. Bukan sekedar keinginan kita. Tetapi ada dasarnya, yaitu firman. Kalau kita perhatikan, kita lihat di sini di dalam kitab Roma, kembali Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Lihat, secara fakta maka Abraham harus menyerah. Ya. Bahwa tidak mungkin dia akan memiliki anak. Sarah dikatakan rahim Sarah telah tertutup. Artinya mati head. Sudah umur 90 tahun. Dan Abraham sudah umur pada waktu itu 99 tahun. Ya. Sudah tidak berdaya. Tetapi kita lihat ini, kalau menurut tubuh tidak ada harapan. Tetapi ayat 18 mengatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, secara alaminya tidak ada dasarnya. Bagaimana bisa punya anak kalau sudah sama-sama tua? Bahkan ingat 99 tahun dan 90 tahun. Berarti sebagai suami istri saya percaya mereka tidak pernah bersetubuh lagi. Ya, mereka pasti tidak bersetubuh lagi. Bagaimana bisa punya anak? Tetapi di sini sekalipun tidak ada dasar secara alami untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut ini dasarnya yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bahwa dasar dari Abraham percaya dia akan memiliki keturunan adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Faktanya, dia tidak akan memiliki anak. Fakta, secara fakta. Ya. Karena sudah tua, sama-sama sudah tua. Ya. Dan bahkan bukan sama-sama sudah tua saja. Bahkan dari muda pun Sarah itu mandul. Ya. Sudah mandul, sekarang sudah tua, mati haid, bagaimana mau percaya? Yang dipegang oleh Abraham adalah janji firman Tuhan sebagai dasarnya. Dengan berpikir Allah mampu mengadakan bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Itu sangat luar biasa. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam kitab, kita tambahkan di dalam kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya apa? Tadi kita sudah baca. Firman Tuhan. Firman rema yang didengar secara langsung. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar keyakinan. Keinginan kita yang kuat. Dan yakin bahwa itu pasti akan terjadi. Bukan. Iman adalah dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Jadi firman dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, baru kita terbuka. Inilah iman. Ya. Iman adalah dasar firman dari segala sesuatu yang kita harapkan. Firman yang kita dengar itu. Itu iman. Jadi sampai di sini saja kita mengerti bahwa banyak orang yakin, tapi kenapa kok tidak terjadi? Karena tidak ada dasarnya. Yaitu firman yang didengarnya. Tidak ada. Itu hanya keyakinan diri sendiri. Ya. Banyak orang sakit, yakin sembuh, yakin. Dasarnya apa? Firman yang hidup, firman yang kau dengar, itu apa tentang kesembuhan? Yang membuat engkau yakin. Bukan hanya sekedar yakin.
Oleh karena itu banyak orang yang sakit bahkan sampai mengalami kematian. Kenapa? Tidak punya firman kesembuhan sebagai dasar mereka akan memperoleh kesembuhan. Banyak orang yakin diberkati dalam keuangan. Tapi dasarnya apa? Punya firman atau enggak? Firman tentang kelimpahan. Di mana itu bukan hanya sekedar kita baca, kita hafalkan. Bukan. Tetapi firman itu menjadi rema. Sesuatu firman yang didengar secara langsung. Firman yang berbicara kepada manusia roh kita. Terjemahan lain mengatakan, bagian kedua di sini dikatakan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terjemahan lain mengatakan begini, bukti yang jelas bahwa apa yang tidak terlihat sebenarnya ada. Nah, jadi di dalam kitab terjemahan baru di sini dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terjemahan bahasa Inggris ada yang berkata begini, iman adalah substansi, zat atau hakikat atau wujud dari segala sesuatu yang tidak kita lihat secara jasmani, tetapi kelihatan secara rohani. Nah, lihat di sini. Bahwa iman itu sudah melihat. Oh, ini yang Tuhan sediakan. Iman itu mendengar. Oh, ini yang Tuhan sediakan. Dia sudah melihat di alam roh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar keyakinan. Oleh karena itu Yesus sendiri berkata kan, kalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja, maka itu akan dikabulkan, akan terjadi atas itu. Kalau firmanku tinggal di dalammu. Nah, kalau tidak ada firman, minta apa saja, ya tidak terjadi. Tetapi karena ada firman, berarti di sini bahkan, kalau kita mau lanjutkan, firman itu sendiri yang berseru kepada Bapa. Bagaimana mungkin kalau firman sendiri yang berseru kepada Bapa itu tidak akan dikabulkan? Oleh karena itu saya sering katakan bahwa ada kalanya kita itu terlintas pikiran sesuatu ingin apa. Duh kalau ada ini kan enak ya. Tiba-tiba itu datang. Tidak berapa lama kemudian. Sebenarnya cara mendengar suara Tuhan mengerti bahwa itulah yang Tuhan akan berikan pada kita. Ya. Jadi mari mengerti bahwa iman bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi iman itu punya dasar. Apa yang disebut dasar? Firman Tuhan. Ya. Bahwa iman itu adalah bukti. Bagaimana bisa ada bukti kalau itu tidak kelihatan? Bukti harus kelihatan, bukti harus nyata. Ya. Nah di sini bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat secara jasmani, tetapi bisa dilihat secara rohani. Itu wujud dari segala sesuatu yang tidak kita lihat secara jasmani, tetapi itu wujud secara rohani. Kita sudah melihat. Kenneth Hagin selalu berkata, kalau engkau minta kesembuhan dari Tuhan, engkau harus terus berdoa, engkau deklarasikan firman, terus berdoa, sampai kalau engkau sakit tidak bisa makan, engkau harus bisa melihat engkau sedang makan. Dan makanmu lahap, makanmu enak, makan di restoran, makan apa pokoknya terjadi seperti orang sudah sembuh, sehat. Kalau engkau bisa melihat itu dikatakan, engkau pasti sembuh. Francis dan Charles Hunter dalam satu pelayanan
Dia berkata begini, siapa yang bisa melihat Yesus di atas kayu salib di dalam manusia rohmu, dan kau melihat penyakitmu ada di tubuh Yesus, siapapun itu maju ke depan dan terima kesembuhanmu. Dan mereka sementara lari, mereka disembuhkan. Karena mereka melihat di alam roh. Mereka melihat bahwa penyakit mereka ada di tubuh Yesus. Itulah iman. Jadi iman bukan sekedar keinginan, ingin rumah kemudian tumpang tangan rumahnya orang, ingin mobil tumpang tangan mobilnya orang, bukan seperti itu. Ya. Tetapi kasus-kasus tertentu, ingat Anda harus mengerti ini. Kasus-kasus tertentu Anda dipimpin untuk mungkin melakukan tumpang tangan. Karena Anda dipimpin, Anda mendengar suara Tuhan untuk melakukan itu, silahkan, itu tidak salah. Tetapi hal seperti ini tidak boleh dijadikan doktrin yang harus seperti itu terus. Siapapun, tidak. Kecuali kita dipimpin. Ya. Ingat seperti yang saya katakan tentang saya merasa Tuhan suruh tiup shofar saya. Dan Tuhan katakan kalau engkau meniup ini aku akan memberkati engkau ketika engkau sudah meniup shofar ini. Dan saya lakukan, saya sebelum lakukan saya katakan kepada Kevin, Kev ini shofar kalau papa tiup, papa dapat uang. Dan Kevin katakan tiup-tiup ayo coba. Dan saya tiup itu. Selesai saya tiup, saya tidur. Kevin kembali ke kamarnya. Ketika saya bangun, saya lihat WA saya dan dikatakan, Pak saya ada berkat sedikit transfer ke Pak Yusa. Dan ada uang masuk. Saya panggil Kevin dan kemudian coba baca. Dan Kevin tiup lagi Pak. Perhatikan, saya katakan tidak bisa. Kenapa? Ingat itu mendengar suara Tuhan secara khusus tidak bisa dijadikan doktrin yang saya akan ajarkan pada jemaat. Kalau kalian kekurangan uang, kalian harus cari shofar dan kemudian tiup shofar. Kalian akan dapat uang. Tidak bisa seperti itu. Ya. Ingat ada hal-hal yang khusus. Suara Tuhan yang khusus untuk waktu yang khusus, ya, untuk masalah yang khusus, untuk orang yang khusus juga. Ya, jadi bukan doktrin. Nah, kita juga melihat bagaimana gereja-gereja bahwa karena bangsa Israel itu mengelilingi Yeriko 7 kali, ya, dan kemudian Yeriko runtuh, maka kita sekarang melihat banyak acara doling, doa keliling yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Mereka ngambil ayat dari ayat itu, bangsa Israel mengelilingi Yeriko. Tetapi ingat, kejadian itu hanya 1 kali di dalam Alkitab. Kejadian 1 kali tidak bisa dijadikan doktrin. Ya, itu kejadian khusus pada waktu itu. Tetapi banyak orang berdasarkan itu melakukan doa keliling. Tapi herannya kok tidak dilakukan dengan lengkap, kok tidak keliling 7 kali. Kok tidak keliling, ya kelilingnya kok seminggu sekali, hanya 1 kali. Seharusnya kan hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali, hari ke-7 baru 7 kali. Ya, makanya saya kalau jalan-jalan di area Lancor sama istri saya ngajak sampai 3 kali, jangan nanti runtuh. Saya bilang, cukup 2 kali aja. Ya. Jadi lihat di sini banyak cara bahwa dalam mengartikan Alkitab itu ada aturan-aturan mainnya yang disebut ilmu hermeneutik, ya.
Kita harus mengerti itu. Sehingga kita tidak akan aneh. Jadi di sini kita lihat bukti yang jelas bahwa apa yang tidak terlihat sebenarnya ada. Itu iman. Iman itu merupakan keyakinan akan firman, kepastian, substansi, bahkan dikatakan artinya di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya berarti juga akte kepemilikan. Loh, kan luar biasa. Ya. Iman itu adalah akte kepemilikan. Bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, memperlihatkan apa yang dia akan kerjakan atau sediakan, atau dia berbicara memberitahukan kita mendengar apa yang Tuhan sediakan bagi kita, dan kita mempercayai itu, maka itu merupakan, itu sudah Anda sudah pegang akte kepemilikan. Itu pasti, ya kan? Kalau sudah akte kepemilikan sudah ada di tangan kita kan pasti kan? Itu pasti jadi milik kita. Itulah iman. Ya. Kembali kepada pembahasan kita sekarang. 1 Raja-Raja pasal 18. Pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bahwa kita harus mendengar dan mentaati apa yang kita dengar. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar. Saya percaya Indonesia heboh dengan segala kehancuran yang akan terjadi di Indonesia. Tetapi dalam keadaan seperti itu juga pun, umat Tuhan yang punya hubungan benar dengan Tuhan akan mengalami campur tangan Tuhan secara nyata. Itu yang akan terjadi. Saya selalu setiap malam dipimpin, kalau dulu saya hanya bangun setengah jam, mungkin 1 jam, kemudian tidur lagi. Tetapi sekarang ini kok sepertinya Tuhan tidak mengizinkan saya tidur. Saya akan berdoa 2 jam, kemudian mau tidur sebentar, Tuhan bangunkan lagi. Saya merasa, saya berkata kepada Tuhan, apa yang Tuhan engkau mau kerjakan? Aku hanya taunya aku pokoknya suruh doa berbahasa roh, tapi aku tidak ngerti. Tetapi Tuhan berkata, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, karena ini mempersiapkan aku untuk melakukan hal-hal yang besar yang tidak masuk akal. Dikatakan. Saya tidak tahu, tetapi saya harus berdoa. Ya, itu tindakan iman. Itu tindakan iman. Banyak orang-orang Kristen pun akan tergoncang imannya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita itu membangun dasar iman kita. Sehingga kita sungguh menjadi kokoh kuat ketika masalah-masalah, bencana-bencana, penyakit demi penyakit itu akan terjadi. Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Loh, Ahab pun bisa taat loh. Orang Kristen itu banyak ya yang tidak mau taat. Sudah dikasih tahu ayatnya ada, tidak taat juga. Ahab loh, ini kan raja penyembah berhala. Ini raja yang jahat. Bisa percaya kepada perkataan Nabi. Bisa percaya firman Tuhan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ya. Seharusnya kalau kebanyakan orang Kristen kita masukkan ke kejadian ini. Maka minimal ya ada 2 hal di sini. Orang sudah kekeringan seperti ini. Nabi-nabi saya engkau sudah sembelih. Kemudian kau suruh aku makan minum. Ya kan? Kan pasti berbantah seperti itu. Kemudian, dalam musim kering seperti ini,
engkau katakan mendengar suara hujan. Mana? Iya kan? Intinya, kalau ayat ini dimasukkan dalam kehidupan zaman sekarang, di mana banyak orang Kristen pandai berdebat maksud saya, pasti akan terjadi perdebatan, bukan ketaatan. Kembali kepada Ahab. Ahab taat tanpa berdebat. Padahal ayat 41 ini minimal 2 hal bisa diperdebatkan. Oh, itu kalau masuk TikTok kan dapat banyak itu nanti. Oh, iya kan? Tetapi Ahab taat. Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sidang jemaat. Sebetulnya kan kita tidak perlu iri kan ke orang-orang yang menikmati kebahagiaan. Lalu di sini kan Ahab makan minum. Elia justru berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Ahab menikmati hasil dari doa Elia. Tapi Elia ada iri tuh. Kok enak saya terus? Nah jangan. Memang sudah bagiannya. Ya kan? Jangan iri ke orang lain. Jangan iri ke orang lain. Lakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Sekalipun kelihatannya kita tidak enak, orang lain yang tidak usaha seperti kita kok nerima enaknya. Jangan iri. Kenapa? Tetap Tuhan berkata ada upah. Artinya kalau sudah ada upah kan berarti dicatat kan. Ya. Oleh karena itu lakukan dengan sungguh-sungguh karena ada upah. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Bahwa ketika Elia mendengar bunyi derau hujan di alam roh, dia kemudian mengerami itu dengan doanya. Bahwa di sini dikatakan posisi dari Elia ialah membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kalau kita kan taunya ini posisi berlutut, posisi doa. Tetapi kalau kita tahu orang sekarang kalau mau melahirkan telentang, kemudian lutut agak ditekuk, ditarik ya kemudian ngeden dan nanti keluar. Tapi orang Yahudi enggak. Memang orang Yahudi kalau mau melahirkan, dia akan posisi berlutut, kemudian dia sampai ngeden di sini jadi kepala. Ini di sela-sela lutut, dua lututnya itu memang. Jadi ini bukan sekedar posisi doa, tetapi ini posisi untuk melahirkan. Apa yang akan dilahirkan? Hujan yang Elia sudah dengar. Dia tahu akan ada hujan, walaupun belum melihat. Sekarang enak orang hamil ada USG, bisa lihat. Tetapi sebenarnya hapus USG, sekalipun engkau tidak melihat ada bayi di dalam perutmu, engkau yakin dengan pasti bahwa ada bayi di dalam perutmu ketika engkau hamil. Dan itu butuh dierami terus, dipelihara. Sama, bahwa firman rema yang kau dengar atau kau lihat, itu tidak otomatis terjadi dengan sendirinya. Itu harus engkau erami, engkau doakan terus. Ya, ini yang Elia lakukan. Dikatakan di sini, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi.
demikianlah sampai 7 kali. Sidang jemaat, ketika 1 kali disuruh naik, tidak terjadi apa-apa. Ada 2 tafsir, kebanyakan orang menafsirkan ini. Maka Elia berdoa lagi. Dan kemudian selesai, coba lihat naik ke atas. Dan bujangnya naik, dia lihat, dia kasih laporan turun, tidak ada apa-apa. Elia berdoa lagi. Ya, sampai 7 kali berbicara ketekunan tentang doa. Puji Tuhan, saya bisa menerima ini. Tetapi yang saya tangkap di sini, Elia berpegang pada pengakuan iman. Dia tidak berdoa lagi. Selesai dia berdoa, dia katakan itu. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Ya. Kemudian langsung kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Sebenarnya di sini tidak mencatat Elia berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Tetapi kalau kita mau tafsirkan Elia berdoa lagi, ingat tidak salah. Ya, tidak salah. Bahwa Anda mau berdoa lagi sebelum itu terjadi, silakan. Anda mau berdoa lagi, silakan. Tetapi di sini kita tangkap, Elia berpegang pada pengakuan imannya. Bahwa pasti ada hujan. Bahwa Allah menyediakan hujan. Dia tidak tergoyahkan, tidak ada hujan, lihat lagi. Datang lagi, tidak ada hujan, lihat lagi. Ya. Ingat ketika Yesus berkata bahwa kepada pohon ara, tidak akan ada orang yang memakan buahmu lagi. Dan pohon itu menjadi kering. Yesus tidak berdoa. Yesus tidak berdoa. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti pola dari Tuhan Yesus, setiap pagi atau semalam-malaman kita berdoa. Kemudian kita memasuki kehidupan sehari-hari dari pagi sampai malam lagi. Pada waktu engkau menghadapi masalah, saya mau tekankan, seringkali kita kan berdoa, tidak salah. Tetapi tahukah engkau bahwa ketika engkau berdoa di pagi hari saat teduh, di malam hari kau bersaat teduh, engkau sedang mendapatkan perlengkapan kuasa Allah. Dan karena engkau sudah diperlengkapi di siang hari ketika engkau menghadapi masalah, engkau cukup mengucapkannya. Tidak perlu berdoa panjang lebar lagi. Anda lihat pola Tuhan Yesus, bahwa Yesus berdoa, pagi-pagi buta berdoa, semalam-malaman berdoa. Ketika Yesus bertemu dengan orang kusta, dia tidak berdoa untuk orang kusta. Yesus katakan, tahirlah kau. Jadilah sembuh. Ya kan? Yesus selalu mengucapkan seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah diperlengkapi pada waktu doa itu loh. Jadi betapa luar biasanya ketika kita mempunyai kehidupan doa. Anda akan menghadapi banyak masalah, iya. Tetapi Anda sudah diperlengkapi. Ada kuasa dalam perkataanmu, di mana masalah-masalah itu harus tunduk kepada setiap apa yang kita ucapkan. Elia pun seperti itu. Dia tidak tergoyahkan, belum terjadi. Dia tidak ubah. Duh, apa saya salah dengar ya? Dia tidak berkata seperti itu. Dia tetap kokoh, dia katakan, lihat lagi. Wow, itu luar biasa. Lihat lagi. Sampai 7 kali loh. Sampai 7 kali. Ya. Kalau kita lihat di sini. Kalau kita mungkin sudah 3 kali ini naik turun gunung loh. Naik turun gunung. Iya kamu enak, kita kan mungkin gitu. Tidak peduli ini Tuhan kita, ini pendeta kita, gembala kita, orang tua kita. Coba lakukan sendiri, kan gitu. Tetapi bujangnya di sini hebat juga. Ya. Lakukan lagi.
Elianya pun hebat juga. Tidak sungkanan. Tidak sungkanan. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Anda bisa lihat lucunya ini. Wah, ini kan bukan kalau yang dengar kalau berhenti sampai sini. Wah, ini awan besar kan? Pasti awan besar gelap mujizat datang. Wah, ini sudah lega kan? Wah, awan kecil setelapak tangan. Saya tidak bisa bayangkan ini. Ya, awan kecil setelapak tangan. Tapi kan gayanya, wah. Sidang jemaat, ketika engkau terkagum-kagum dengan karya Allah yang mungkin menurut penilaian manusia kecil. Engkau sedang dipersiapkan untuk menerima hal-hal yang besar dari Allah. Ya. Jadilah orang yang bergairah, yang antusias ketika mendapatkan sekalipun kecil. Bersyukurlah dengan segenap hati. Karena itu sedang mempersiapkan kita untuk menerima hal-hal yang besar, yang spektakuler dari Tuhan. Belajar bergairah ketika melihat karya Tuhan, tanda kutip sekalipun kecil. Ya. Karena itu sedang mempersiapkan kita untuk menerima terobosan-terobosan dari Tuhan. Di sini wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ya. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya. Bukankah luar biasa? Orang kalau bergerak dengan iman, bergerak dengan Allah, tidak bisa dimengerti loh pola pikirnya. Orang yang bergerak dengan iman pun akan mempunyai keberanian. Keberanian yang kudus tentunya. Ini kan keberanian yang tidak masuk akal kan. Baru setelapak tangan. Dia kata cepat-cepat katakan kepada Ahab. Cepat-cepat turun sana berangkat nanti kamu kehujanan. Ya. Orang yang bergerak dengan iman. Itu pasti adalah orang yang berani. Loh, kalau ke teman kita ngomong gini, enggak masalah, enggak terjadi, oh teman. Ini kepada raja. Raja musuh lagi, ya kan? Musuh. Yang kalau ada salah sedikit penggal, kan pasti gitu kan? Tetapi ini loh, orang bergerak dengan iman, enggak masuk akal. Orang yang bergerak dengan iman penuh dengan keberanian. Ya. Seringkali kita melihat orang-orang yang bergerak dalam kesembuhan. Tidak ada tanda-tanda sembuh, suruh bangkit berdiri. Ya kan? Ternyata sembuh. Jeko belum mata juling, belum sembuh, sudah sedia kaca. Ya, matanya belum buka, sudah disediakan kaca. Ya kan? Ini loh, iman. Penuh dengan keberanian. Tetapi saya mau tekankan kembali, ingat bukan hanya berani. Tetapi ada dasarnya, yaitu firman yang sudah dilihat, yang sudah kita dengar. Baru kita akan berani. Ya. Kalau ada orang yang menyumbang banyak, ya. Kalau Anda tidak digerakkan, Anda tidak punya iman, jangan ikut-ikutan. Sehingga kan ada terjadi pendeta-pendeta itu pakai trik. Ada pengikut-pengikutnya ketika ada tantangan untuk memberi, mereka mengasih, semua pengikutnya maju duluan. Erloji, cincin, permata, semuanya ditaruh. Bahkan ada yang dompetnya. Orang yang lihat seperti itu, kan ini kan jadi digerakkan ngasih juga. Selesai itu sampai rumah, tuh saya kok. Ya. Dan lebih parah lagi, mereka tidak dapat apa-apa. Karena mereka memang ditipu, digerakkan secara jiwa. Bukan oleh iman. Yang ada dasar firmannya. Ya.
Jadi jangan ikut-ikutan, tetapi yang saya mau tekankan adalah ketika engkau melihat, ketika engkau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang hidup itu, engkau harus mentaatinya. Engkau harus berani mentaatinya. Kalau tidak, sejak itu engkau akan drop imanmu. Kalau engkau tidak mentaatinya. Ya. Bahwa kebanyakan dari kita menjadi tidak bergairah. Pasti ada satu titik di mana Tuhan memerintahkan kita, tetapi kita tidak mentaatinya. Sejak itu saya katakan iman orang tersebut akan drop. Ya, dia tidak akan bergairah lagi. Nah, kembali kepada pembahasan kita sekarang. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Dalam sekejap. Sidang jemaat. Setiap kita seharusnya mempersiapkan diri dan mempercayai bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, yang dikatakan di sini sekejap, dalam sekejap. Bayangkan dalam sekejap ini mengacu kepada 3,5 tahun kekeringan, kemudian di tengah-tengah dalam keadaan kekeringan ini turun hujan yang lebat. Kan itu perubahan yang sangat drastis. Persiapkan iman kita atau minta kepada Tuhan iman supaya sedalam sekejap ini juga kita alami. Dalam sekejap. Terobosan-terobosan. Di mana dulu sepertinya jalan di tempat. Tetapi ketika Anda bertemu dengan dalam sekejap ini, karena ada iman yang dipraktekkan, maka ada terobosan dalam sekejap keadaan kita berubah. Dalam sekejap. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam. Awalnya kan terang sekali karena kering. Dalam sekejap menjadi kelam oleh awan badai. Bukan hanya sekedar awan. Awan badai. Ya. Kalau orang-orang yang di tepi laut ini ngerti awan badai. Artinya awan itu, wah ini pasti hujan dan sama angin ini badai. Ya. Saya tetap pengalaman nyata di Camplong, saya ingat itu. Orang hanya mendung seperti ini. Orang yang jualan semua diringkesi. Itu yang payung besar ya kan untuk orang yang jualan itu. Semua diturunkan. Ada apa Bu? Ada apa? Hujan angin, badai. Anda tahu, sungguh dalam sekejap itu angin sama hujan. Wah, sampai kita jalan ini sampai agak-agak bergerak gitu. Orang-orang di tepi laut mengerti, kenal hal itu. Kalau kita kan enggak. Nah, lihat di sini. Dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Acara Tuhan. Jarang kan ada musim kemarau, kemudian waktu musim hujan langsung hujannya lebat. Kan ada. Paling hanya gerimis sebentar. Atau bahkan hujan, ya hujan yang biasa tapi sebentar. Tetapi di sini dikatakan hujan yang lebat. 3,5 tahun dengan modal awan sekepal bisa terjadi hujan yang lebat. Itulah Tuhan. Ketika Tuhan beracara dalam hidup kita, sebenarnya kita akan ngerti, kita akan tahu kok ini adalah Tuhan. Tetapi sering kali kita itu mengingkari
kesaksian iman, kesaksian batin. Bahwa itu karena Tuhan. Seringkali kita katakan, itu karena saya berusaha. Itu karena ada orang yang menolong. Itu karena ini Tuhannya dilupakan. Coba lihat ketika orang-orang sakit parah, kemudian sembuh. Jarang loh yang mengatakan Tuhan Yesusku hebat kepada orang-orang lain. Yang diberitahukan, aku berobat ke dokter ini, baik. Orangnya ramah, pintar. Pernahkah Anda menceritakan tentang dokter spesialismu? Ya, maksud saya, pernahkah Anda menceritakan tentang Tuhanmu, cara kerja Tuhanmu? Sesemangat ketika kau menceritakan tentang dokter spesialismu. Betapa berdosanya kita. Ketika tidak bisa menceritakan dengan begitu semangat tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dengan mudahnya menceritakan kehebatan dari seseorang. Melebihi kita bercerita tentang Tuhan kita. Ayat 46, ayat terakhir. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ayat ini bukankah membuka mata rohani kita? Betapa besarnya kuasa Allah yang Tuhan tempatkan kepada Elia, dalam hidup Elia. Dan betapa dahsyatnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita juga. Karena Alkitab katakan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bayangkan kuasa Tuhan di sini dibandingkan dengan kuda, kekuatan kuda. Kudanya bukan kuda rakyat loh. Bukan kuda orang sekedar orang kaya. Kuda raja. Berarti itu kan pasti di seluruh Israel, kuda yang terkuat, tercepat, ya pasti dipakai oleh raja. Ya. Bayangkan kuda yang secara alami, manusia secepat apapun tidak mungkin bisa larinya lebih cepat dari kuda. Dan ini adalah kuda yang tercepat, kuda yang terkuat. Dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Elia. Ternyata kecepatan kuda kalah dengan kuasa Tuhan. Sini jemaah. Lalu dengan firman yang kita pelajari sore petang ini. Mengapa masih ada keraguan, ketakutan, kebimbangan? Lihat ini dari 41 sampai 46 aja. Kita banyak melihat hal-hal yang mustahil tentang kehebatan Allah kita. Seharusnya cerita ini, firman ini memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan, menghadapi apapun juga. Kuasa Tuhan lebih kuat daripada kekuatan yang terkuat sekalipun di muka bumi. Kuasa Tuhan melebihi itu. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Kuasa Tuhan berlaku atas jemaat GPPS Pamekasan. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului. Berlari mendahului sainganmu. Berlari mendahului saingan kerja. Berlari mendahului apapun itu yang mencoba untuk menghalang-halangimu, yang mencoba untuk menjatuhkanmu. Kuasa Tuhan akan mengikat pinggangmu dan membuat engkau berlari mendahului orang-orang yang bersaing dengan kau sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Engkau akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup. Betapa luar biasanya kiranya roh iman itu ditangkap oleh kita semua.
Dan Paulus berkata, kami memiliki roh iman yang sama. Sebab itu kami berkata-kata. Bahwa seperti apa yang kau lihat di alam roh, perkatakan itu. Jangan goyah. Jangan diganti dengan perkataan apapun juga. Seperti apa yang kau dengar di alam roh, perkatakan itu. Sebab kami memiliki roh iman yang sama, kata Paulus di dalam kitab Korintus. Sebab itu kami berkata-kata, kami tidak takut. Tuhan akan beracara bersama kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.